warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram Wal Guru Turmuzi SH Sahab selaku sahibul bait di tempat beliau niki, di kantor beliau niki, yang dapat yang hormati dari para al-mukarramun dan ayahanda yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata mati dengan redaksi yang beda. Pertama, Allah sebut mengatakan al-maut. Ini mati juga. Yang kedua, wafat. Wafat ini juga artinya mati. Yang ketiga adalah ajal. Ini juga artinya mati. Yang terakhir adalah rojiun, ini juga artinya mati. Ini Al-Quran membahasakannya dengan 4 bahasa. Nah, waktu Al-Quran mengatakan maut itu 35 kali. Maut maknanya berpisahnya ruh dari jasad. Manusia berpisahnya ruh dari jasad namanya bergantung. Jangan bilang mati, bergantung. Makanya inilah butuh kita pelajaran ini, bergantung dia. Nah, kata al-maut itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu al-maut wal hayat liyabluwakum. Ini artinya umum sekali jamaah sekalian. Mati, hidup adalah 2 perkara, fungsinya adalah liyabluwakum, untuk menguji. Imam Al-Ghazali berkata bahwa mati itu adalah fase hidup baru. Mati itu ada kehidupan setelah mati, namanya kehidupan baru gitu jamaah. Dimana kalau kita mati itu engkah narak kadus, engkah tekadu KTP, engkah tekadu askes, engkah lalu haji, engkah lalu umroh, engkah sembahyang, engkah bekelor, engkah bekemelian, engkah merari. Kira kalau engkah no, kira engkah susah, engkah berutang. Mela engkah berutang, mati aja. Ya itu jamaah sekalian. Ini mati disifatkan kepada makhluk, pokoknya itu yang punya nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang memiliki napas itu, memiliki ruh itu harus dipisahkan dari jasad, namanya mati. Lalu nambon koma mati juga ya. Lembain ane paku lembai niki rojiun. Salah itu. Apa nih? Mati. Oke, ini mati. Berarti semua makhluk mati ya. Yang kedua adalah wafat. Imam Al-Ghazali berkata makna wafat adalah nyaur, tertunainya, terbayarnya hidup manusia, namanya wafat. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, mereka yang alim al-amah sudah tertunai tugas-tugas mereka mengajar,
menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu-ilmu mereka, setelah tertunai, terbayar, terlaksana semua tugas mereka, mereka disebut orang yang sudah wafat. Wafat adalah orang yang sudah tertunai tugas hidupnya. Tiang niki tugas hidup tiang mengajak jamaah zikir sebanyak-banyaknya. Niki dekman banyak niki. Makanya tiang belum tertunai tugas tiang, makanya tiang belum wafat. Menjadi serius yang wafat. No. Oh, ngangguk-ngangguk terus. Badai ibu terus. Belum ini. Nuna jamaah sekalian, ya, belum kita ini masih tertunai, masih belum tertunai segala tugas-tugas kita jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, pelunggung yang selaku ustaz, asatiz wal ustazah, banyak-banyak menyandang tugas. Banyak-banyak menyandang tugas. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai ini, gawe ini, selesai ini, kerjakan ini terus sampai tugas kita selaku manusia tertunai. Kalau tugas-tugas kita yang baik, yang bagus itu tertunai, lalu pelunggung mati, disebut pelunggung bukan mati. Namanya apa? Wafat. Nunas, nabiaran ulama selesai mengajarkan ilmu lalu meninggal dunia, namanya wafat. Wafat ulama niki. Lamun ada soko anu niki nabiaran ustaz selesai melaksanakan tugasnya, selesai mengajar, dia meninggal dunia, namanya apa? Wafat. Pak Kadus selesai memerintah, meninggal dunia, Pak Kadus, namanya Kadus wafat. Nah niki jamaah sekalian, kamu tadi alim jadi kisah, ayo pada itu wafat, mati wara, mati wayah no, mati. Ini sekedar mati, lain pojok mana, santer batu. Bagi jamaah yang punya hajat, ingin ke Mekah, ayo tunaikan hajat pelunggung dulu ke Mekah, baru pelunggung wafat. Tunaikan dulu hajat kita ke Mekah, marrah ba'da marrah, berkali-kali. Nuna jamaah sekalian, itu ada hadis, umrah yang satu, antara umrah yang satu adalah menjadi kifarat bagi dosanya. La ilaha illallah jamaah sekalian. Apa kata Al-Quran? Mati yang nomor 2 dinamakan apa? Wafat. Apa namanya? Wafat. Ada yang nomor 3, Al-Quran berbicara masalah mati ini adalah ajal. Nah, apa itu ajal? Ajal itu jamaah, itu daerah rawan, itu daerah Gaza itu. Mundur tidak bisa, maju tidak bisa, namanya ajal. Bukan lamun marani kijak, anu aran, maju kena, mundur kena, itu namanya simalakama. Apa kan? Maju kena, mundur kena. Nah kalau dalam kehidupan manusia jamaah sekalian, namanya ajal. Ajal itu jamaah sekalian, ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan walaupun 1 detik, dan tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik. Maka kalau sudah orang berdiri di daerah ajal, orang itu sudah bergelar sakaratul maut. Kalau pelunggung meniki sudah ditenteng oleh malaikat. Malaikat siapa yang menenteng kita jamaah sekalian? Malaikat yang dari tukang ramlik rezeki. Dia cari rezeki pelunggung meniki. Di laut tidak ada, di darat tidak ada, di pepohonan tidak ada. Pelunggung dikasih tahu, wahai inak selehe, sudah rezekimu tidak ada. Air di dalam bumi tidak ada rezekimu. Air di dalam sumur itu tidak ada rezekimu. Sudah tidak ada. Engkau sudah didirikan oleh Allah di namanya alam ajal. Berdiri pelunggung di satu tempat namanya tempat ajal, itu sudah pelunggung bergelar sakaratul maut. Apa randa? Nah, niki jamaah sekalian,
Ada orang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ada hamba-hambaku, aku sangat rindu ketemu dengan dia. Hamba-hamba kita, aku rindu ketemu dengan dia. Dia pun rindu ketemu dengan aku. Kalau rindunya 100, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau rindunya 100 ingin ketemu dengan aku, kata Allah, aku pun rinduku 1 juta, kata Allah. Rindu ketemu Allah? Rindu ketemu Allah? Berarti pelunggung sedang sakaratul maut. Maaf, umur sakaratul maut manusia adalah 40 hari. Berarti almarhum, saya rani ke almarhum ini, Nanang, itu 40 hari dari sebelum meninggal dunia, itu sudah ada ciri-cirinya dia mengalami sakaratul maut. Mohon maaf, orang mati adalah bukan orang sakit. Orang mati itu adalah bukan orang yang sedang diimpus. Orang yang mati adalah bukan orang yang nabiaran peleng naik, bukan. Orang mati itu bukan orang yang dimasukkan oksigen, bukan. Orang mati itu adalah orang yang sudah berdiri di makom ajalnya, itu orang mati. Namun dekman dengan anjang le alam ajal, di deman mati ibu. Berapa banyak orang yang kain kapannya dijahit, sedang dijahit kain kapalnya, ternyata jamaah sekalian dia sehat lalu hidup. Maka yang menjahit kain kapalnya itulah yang berdahulu meninggal dunia. Nah, kalau jamaah sekalian, kalau mau ditunggu dengan sakit, ini seluruh lalu, ini kajian, namun si milik bau si bau terbaik jangan baik, udah panas leteng. 6 tahun, kalian tunggu si sakit, sila, namun lebih dia berjulu, nggak bisa itu jamaah. Itu hak mutlak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun man nganjang oleh daerah ajar sang dini nabiaran sang dini tegiles si kuso jamaah sekalian lagu ndei ajar tidak bisa jamaah sekalian. Karena ajar itu sifatnya adalah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu sifat ajar. Sifat apa? Ajar. Dan orang-orang yang sakaratul maut duduk di alam ajal itu bukan orang sakit, bukan orang sehat, bukan orang sakit, bukan orang sehat, bukan orang yang sedang diimpus, tidak. Semua Allah dudukkan, nyak de sakit, nyak de toa, nyak de bersepeda motor dan lain sebagainya. Semua Allah dudukkan di alam ajal menjadi calon orang-orang yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu yang hadir ini sedang Allah dudukkan di alam ajal. Mau? Rembak-rembak mau? Mau? Mohon maaf jamaah sekalian, lamun terjadi calon bupati, wah tahun ini terjadi calon Nunas. Lamun terjadi calon gubernur, wah tahun ini terjadi calon. Namun terjadi calon pengantin, wah ini tahu neeh BAB seminggu. Minggu ada terbaik nur ini sakit tiang sini milih sungguh nih. Mana jamaah sekalian, calon sarjana tahu satu-satunya calon yang tidak sekali-kali Allah beritahu dulu, yaitu calon orang-orang yang jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyerang ke barat dikit jamaah sekalian. Makanya dulu Nabi Allah Ayub alaihissalam, mohon maaf, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam bersahabat dengan malaikat Israel. Wahai Israel, kiranya kalau engkau mencabut nyawaku dulu, kububara, enggak mau bejulu. Adik si harus siap. Kata malaikat Israel, bagus ya Nabi Allah, bagus ya Nabi Allah. Lema karing-karing setahun, karing-karing sebulan, dia datang cabut ruhnya awan pelunggung, dia akan kasih tahu katanya. Kenapa? Karena antara Nabi Allah Ya'qub alaihissalam dengan malaikat Israel bersahabat. Bilang lama-lama hari meninggal dunianya itu tidak dikasih tahu jamaah, tidak dikasih tahu. Israel pun datang, assalamualaikum ya Nabi Allah.
Nabi Allah Yakub menjawab, waalaikumsalam, saya pelunggu tiang niki Israel. Nabi Allah Yakub berkata, kesini bertamu atau kesini menunaikan tugas? Malaikat Israel berkata, ya Nabi Allah, tiang datang ke sini status tiang bukan bertamu, tetapi tiang tunaikan tugas dari Allah untuk mencabut ruh pelunggu. Nabi Yakub berkata, ini gama angkat di barat, kan aku berjanji lain. Setahun sebelum dia datang ada yang berbarak, sebulan sebelum dia datang ada yang berbarak. Kenapa aku datang tiba-tiba wahai Israel? Nabi Allah, malaikat Israel berkata, ya Nabi Allah, wah kan tak datang berbarak di pelunggu. Piran, belum sapudik no, berbarak no.